Jadi destinasi kita selanjutnya untuk wisata kuliner kita di Pontianak ini adalah Kopi Asia. Jadi kita masih nunggu nih. Kita ke berangkat aja. Kita tunggu di dalam pesawat aja biar lebih aman, lebih nyantai. Tiketnya di kita. Kita tunggu aja di dalam pesawat. Tiketnya di kita, gimana nggak boleh? Aduh, bahaya nih. Bapak ya 36 ya Pak? Jadi kita telat masuk ke pesawat. Guys, kita udah nyampe di kamar. Ya kayak beginilah kamar hotel 850.000. Untung kasurnya 2, kalau cuma satu saya nggak muat sama Erik ya. Tahu sendiri guys, badannya Erik itu beratnya 300 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ketemu lagi dengan gue di RM Studio. Yo, Nah, hari ini kita lagi berada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Kota Pontianak. Tepatnya di Tugu Khatulistiwa yang 0 derajat itu guys. Belajar di sini banyak. Jadi di sini banyak spot-spot juga buat bikin video dan ngambil foto. Jadi ikutin terus gimana keseruan kita di sini. Oke, saksikan aja. Oke guys. Oke. Yes. Ya, itu di bawah sih tapi udah ditaruh. Lantai kantor. Ini aerodami ini. Dami dari Tugu Khatulistiwa. Kemudian ketika matahari berkulminasi di atas peristiwa perbuatan maka bayangkan yang terganggu. Jadi Pak Arif masih bingung nih guys. Tadi gua Mau beli, mau beli yang mana gitu. Ini berapa ini? Kalau yang ini sama. Jadi harganya itu 100.000. Harga miniaturnya. Dami Khatulistiwa. Oke guys, seperti yang kalian lihat di belakang saya itu ada patung kuda ya. Patung kuda ini terbuat dari kayu. Ini bisa kita lihat nih dari kayu. Ini hasil kesenian dari masyarakat Kalimantan Barat guys. Indomaret inovasi. Bagaimana setelah melihat Indomaret berjalan? Ini bisa jadi satu apa ya? Buat kita sebagai pelayan masyarakat, kita juga nanti akan mengadakan pelayanan pengaduan mobile. Oh, luar biasa. Seperti Indomaret Mobile ya. Guys, tuh kan Indomaret Mobile. Pengaduan di mobil ya. Mungkin ini di Tugu Khatulistiwa, nanti kita akan pasang di Tugu Taman Makam Pahlawan. Apa rencana Monas mau di store ke sini, Pak? Nanti Monasnya bikin baru di sini. Atau Monumen diganti- yang panas sekali di sini. diganti Karena Tugu cuaca di Khatulistiwa. Pontianak saat ini sangat panas, Iya. kurang lebih 34 derajat Celcius. Arah angin ke selatan menuju utara. Kita serasa minum aja serasa buka puasa ya. Iya, luar biasa. Sorry guys, gue bukannya iklan tapi ini kayak buka puasa minum gini.
Sekian perjalanan kita di Tugu Katulistiwa. Lanjut lagi kita nyari oleh-oleh. Let's go. Iya lah sama. Guys, Guys, Oleh-oleh itu Ada. bahasain tuh. Bahasain Erik tuh. ini pelanggaran guys. pelanggaran guys. Pak Arif sampai ngamuk. Duh, parah tuh. Ini Aduh. lampunya kalau nggak bisa nyala, itu duitnya nggak dibayar apa ya? Gak disolokan ya guys. Oh, ini yang murah. Aduh, nggak boleh gitu guys. Tapi karena berhubung suhu di sini sangat ekstrim, mungkin ini basah cepat kering. Oh iya, benar. Emang basah yang di saya pak, kering-kering ini. Tips dan triksnya Ah. supaya cepat kering, kita tutup pakai tisu aja. Luar biasa. Kering kan? Nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan jadi kering guys. Oke. Ayo teman-teman, kita lagi sambil jalan ke tempat oleh-oleh. Coba kita sekalian bertanya-tanya dengan Pak Arif ya, sebagai kabak kita di Biro Humas ya. Pak Arif, gimana kesan dan pesannya datang ke dinas provinsi dan ke Tugu Katulistiwa? Ayo Pak Arif, tolong tempatnya. Ini biasa aja nih. Lu ngapain lihat gue? Mikir aja, nggak usah nanya-nanya. Gimana sih? Tuh, terus di Jalan Ahmad Yani itu kesan-kesannya. Gimana Pak? Ya pokoknya Pontianak, The best. oke lah, Panas lah ya. lumayan lah. Pontianas lah, Pontianak panas. Jadi ada singkatannya Pontianak panas. Pontianas guys. Tapi sampai saat ini, aduh jangan pergi dulu. Dulu bentaran, kenapa? Sampai hari ini siang ini saya belum diajak sama Erik ke tempat-tempat kuliner yang enak. Masalahnya itu. Kayaknya kita harus makan lagi ya Pak ya. Iya. Udah Di mulai sini lapar. ada apa? Cikwe. Cekwe. Cekwe. Ya, kalau di Jakarta cewek apa? Kita ngiranya di Cewek. Jakarta cewek ya. Tahunya cekwe. Cekwe itu semacam dumpling atau dimsum gitu. Dimsum. Apaan sih? Dimsum. Dimsum. Oke, nanti kita coba ke sana ya. Siap? Masih apa makan lagi? Siap. Wah. Jadi ini loh guys, ini angkot Ini abang Pontianak itu. nih. Abang itu. Kelihatan nggak? Nah, kita lewat jalan tol nih, guys. Ini di Pontianak ini ada jalan tol ternyata. Iya, ada jalan tol. Nggak usah bayar. Nggak berbayar. Nggak berbayar. Nggak usah bayar. Nih, nanti kita jalan tol nih di depan. Coba kita lihat depan jalan tolnya. Ini jalan tolnya macet, guys. Kita masuk jalan tol tuh guys. Itu di sebelah kanan jalan tol buat motor itu. Motor masuk tol sekarang. Iya, jelas. Di sini Di Jakarta nggak beda. bisa masuk tol. Ditilang. Di sini beda di sini. Jadi itu tuh jalan tol tuh guys. Nah, ini jembatan ini jalan tol namanya di sini. Jadi di sini nama jembatan ini jalan tol. Bukan nama jembatan ini. Semua jembatan namanya jalan tol. Bang Ogel berisik ya. Ya, jadi jembatan ini orang Kalimantan nyebutnya jalan tol. Karena biar cepat kita lewatin jembatan ini ibaratnya. Katanya dulu ada yang ngasih nama, tapi nggak tahu orangnya siapa. Jadi semua masyarakatnya ikutin Ya, jalan tol. jalan tol sekarang. Tapi jauh banyak, padahal udah disiapin jalur motor, orang di jalur mobil. Gimana Pak perasaannya setelah lewat jalan tol? Aku merasa sakit hati. Kenapa Pak? Masa motor lewat jalan tol? Nggak bayar lagi. Apa ya lagi? Harusnya Ini bayar. memberikan contoh yang nggak baik. Juga pemerintah Pontianak harus turun, terutama aparat kepolisian. Jangan sampai nanti dilaporkan, nanti ada kasus ikan asin dikasih sama nelayan ya. Oh nggak nyambung ya? Nggak, soalnya saya di samping ini kita lihat guys, ada banyak sungai laut itu lagi ngejemur ikan asin. Kan sungai Pak, air tawar, kok ada ikan Tawar. Nggak tawar Pak, nggak ada ikan asinnya. Nggak tawar ya? Tadi di sini nggak ada tawar menawar. Nggak ada. Jadi setelah beli itu tadi Pak, minuman di mana sakit hati nggak? Sakit hati. Biasanya di Jakarta aja 5.000, di sini 7.000. Jadi mahalan di sini ya Pak? Nah, di sini Wajar, saya Pak. biaya mahal. Mungkin di sini calon nanti jadi ibu kota kan. Ah. Udah. Jadi aku merasa tadi juga Pak dari mana? Dari Jakarta. Oh, desa. Bapak dari desa ya. Kok desa? Iya kan ibu kota ke sini Pak. Katanya pindah ke sini. Jadi dari Jakarta dibuat dari desa. Tambah sakit hati lagi. Nah, jadi kita dari desa ya. Ini wajah-wajah desa nih. Lu lahir di mana Rik? desa. Di desa. Desa Jakarta. Yang awalnya
Yang tawar. Gitu ya. Mau bangun kecil. Betul. Kok udah nggak rekam aja? Ini berapa? Kalau yang besar ya, besar 65, kecil 15. Sudah. Ya, di atas 15 juga ada yang kecil. Enak guys. Terus mesti nyoba nih. Terima kasih. Hai guys, ketemu lagi sama Arif Purpur. Sore ini kita akan coba makanan khas dari Pontianak yang kata orang bilang kalau nggak ke Pontianak nggak hatam rasanya kalau nggak makan makanan ini. Nama makanannya adalah cai kue. Cai kue. Cewek mas. Cai kue. Ini cewek-cewek mulu ini orang nih. Belum nikah. Cai kue kalau di Jawa tuh semacam binatang yang nempel di tembok. Suka bunyi. Cai kue. Cai kue. Cai kue. Makoknya. Nggak kepikiran loh gitu. Oke guys, sambil menunggu makanan kita datang, kita ngapain dulu? Ternyata agak sulit juga buat kita cari makanan karena itu terutama buat teman-teman yang muslim karena mencari makanan yang halal itu tetap pandai-pandai bertanya dulu. Jadi banyak yang halal. Ya, jadi lebih baik direkomendasikan untuk bertanya dulu. Dan pasti juga mereka akan memberikan penjelasan kalau memang itu tidak halal bagi teman-teman muslim ya, mereka akan mengatakan itu tidak halal. Tapi Erik dia makan aja pak. Jadi itu exception ya. Ini kalian. Itu makan segala ini. Tapi pastiin aja nanti di toko-toko di warungnya itu ada tulisan 100% halal. Nah, itu bisa didatangi. Biasanya ada lambangnya. Tapi banyak yang beli juga sih makan sini. Oh itu yang cekwe. Tadi kita hampir putar-putar kurang lebih 45 menit lah. Sampainya untuk cepat. Ternyata sampainya juga dekat hotel penginapan kita. Muter-muter ke kota. Memastikan makanan yang Kalau gini kita kembali ke hotel. Bener nih si Erik nih. Nanda ini info dari Nanda ini sebenarnya. Kerjanya si Erik nih. Itu jelas nih. Jadi destinasi kita selanjutnya untuk wisata kuliner kita di Pontianak ini adalah Kopi Asia. Jam 3 pagi ya. Oke, kenapa dia dibilang kopi Asia? Ternyata punya khas. Jadi untuk meracik kopinya, apa namanya itu? Baratista ya. Baristanya itu nggak pakai baju. Tanya legenda. Udah? Oh guys, nih. Asia. Bapak ini ternyata dia meracik kopinya langsung. Ini sejak tahun 1958. Ya. Kalau tampilan kopinya sih menarik. Nih. Goreng ya. Kayaknya endorse banget. Kenapa? Ternyata enak. Resepnya seperti ini ternyata. Oh ini. Nih, jadi dia nggak pakai creamer, tapi langsung netes dari susunya. Iya. Asiang deh lu. Iya. Kita bahas langsung apa nih? Ini dia Pak. Cai kue goreng kriuk. Ekspresinya gitu pak. Gua aneh tadi, kata ini goreng apa ini digoreng? Ini atas Ini kriuknya pak digoreng tuh.
Ini digoreng nih. Kita coba ya. Silakan Pak. Pertama-tama ini kan kita siapkan sumpitnya. Itu ada sausnya Pak. Tadi pesanan yang kita order adalah asiam, asiam. Cai kue goreng. Goreng kriuk. Kita coba gimana? Erik mau coba? Ini Pak, salam. Duluan Pak. Kita lihat. Jangan mau disuapin nih. Ulang tahun nanti Pak. Cara makannya pakai sumpit lalu dicelup-celup. Wah, bener sayur ini. Dalam isi Berantakan. Gimana dong? Ada sayur kayak di sini. ini lagi nih. Nah, kan digoreng. Tapi yang pilihan sendiri itu adalah kayak kukus. Tampilannya Ini andalannya ya, Pak? namanya nggak akan enak kalau kalian belum cobain ini. Cobain ya. Wajib ya. Makanan yang wajib kalian coba kalau kalian datang ke kota Pontianak. Jadi bukan hanya sorry guys. Ini apa ini? Kalau terlalu tipis Pak ya. Masalah tipis ya ini. Nah, cara makannya adalah 1 am. 1 am itu sekali makan langsung am. Kali lu. Gimana? Terus Pak. Mantap ini. Coba. Coba. Coba Pak. Luar biasa. Bagaimana makan semangat? Maknyus. Tapi wajahnya kok gitu. Sayur. Bertolak Tadi belakang. yang saya makan itu nggak tahu isinya apa, tapi enak. Kayaknya isinya apa ya tadi? Kucai atau bangkuang, nggak ngerti juga. Lalu akan saya coba ini, kayaknya isinya sepertinya. Tunggu jangan yang ini ya. Ini apa? Ada apa aja Pak? Ini apa tadi Pak ya? Ini. Gila ya, kamu. Mantap. Yes. Endes. Coba kita coba juga nih, tadi Pak Arif coba ya. Nah, saya ambil coba. Kalau itu pakai kuah ya? Iya. Tadi gua nggak pakai kuah ya. Gimana Rik? Enak. Sampai gak bisa ngomong. Kok bisa? Kalau pribadi saya sih lebih enak yang digoreng daripada yang di. Coba Arif gimana? Cobain dong. Kalau saya lebih suka yang dikukus. Kalau digoreng enak juga, tapi lebih enak dikukus. Ini juga enak. Nyobain. Takut kehabisan. Nih, lebih enak. Jadi caranya harus Oke, hai guys, malam ini kita rencana akan mencari makanan di seputaran Pontianak. Kebetulan kita tuh dari tadi di sini bisa keluar hotel dan sekarang titik.
agenda beliau adalah jelas kayaknya bukan barang kita ya. Iya Pak, ikut. Erik udah dibawa. Kita tunggu aja. Tunggu aja. Nanti kita selanjutnya mungkin kita akan ceritakan bagaimana perjalanan kami menikmati kuliner malam di Pontianak. Oh, mau masuk nggak? Gua masuk nggak? Mau masuk. Ya guys, Kita ngambil fotonya ya? udah. Oke. Sekian dulunya kita cari makan. Akhirnya selesai juga. Oke guys, malam ini udah jam 9 waktu Pontianak. Kita udah sampai di Amulo. Lada bintang. Oke guys, sekarang kita ada makanan kedua dengan saya. Mie tiao ala ladanya sapi. Oke juga. Mana sih Erik? Lo bisa lihat ini. Ini mie tiao, di sini namanya, tapi biasanya kita sebut juga kue tiao. Campurannya di sini ada toge, ada juga sawi, dan yang ketiga ada tulisan daging sapi. Dan yang pertama adalah mie tiao. Oleh sebab itu namanya adalah mie tiao. Kita testing. Kan udah. Kita testing ini menu yang berikutnya. Wajib kamu cobain kalau kamu jalan-jalan ke Pontianak. Kita makan kue tiao ini ada caranya ala-ala Jepang. Jadi tidak boleh putus sebelum seluruh mie-nya masuk ke dalam perut. Ya. Tuh, belum masuk tapi sudah putus, bahaya ini. Ulangi. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Sukses. Gue pakai dulu. Panas. Begini. Kalau di antara dua makanan ini, saya lebih memilih untuk ini nilainya 7. Kalau ini saya kasih 8. Lebih dari mana Pak? Ini sih gorengnya lebih. Nilainya lebih bagus. Oke,
Sekarang sudah ada 2 di depan mata, kita makan-makan, selamat menikmati makanan. Pagi ini sebelum flight ke Jakarta, saya mau nyobain kopi yang happening banget di Pontianak ini, namanya di warung kopi Asia. Satu hal yang menarik, jadi ciri khasnya adalah bahwa baristanya itu topless, nggak pakai baju. Oke, kita ikuti. Rame banget ya Pak ya. Ini bisa dilihat nih guys, rame banget. Luar biasa, baru kita pagi-pagi kedai kopi ramenya luar biasa. Oke, akhirnya tiba kita di penghujung acara. Halo, selamat tinggal Pontianak. Kita balik ke Jakarta. Sekian video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you, bye. Dadah.